Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Sehubungan dengan rencana awal kita bahwa ibadah Minggu di gereja akan dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Namun rupanya di era new normal ini malah semakin bertambahnya sebaran pasien COVID-19, khususnya di Barito Utara ini, yakni 19 positif dan 11 dalam perawatan, serta 2 orang yang meninggal dunia. Menyikapi tentang situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, maka Majelis Jemaat GKI Muara Tewe telah mengadakan rapat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 di Gereja Immanuel dan telah menyepakati bersama bahwa 1. Ibadah Minggu di Gereja Immanuel, Gereja Sinta Asih, Gereja Anugerah Rapen, Gereja Bukit Muria dan Gereja Efrata Parangkampeng untuk sementara ditunda atau ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. 2. Ibadah Minggu di gereja tersebut dialihkan pelaksanaannya ke rumah masing-masing secara mandiri atau dilaksanakan dalam keluarga masing-masing dengan disediakan liturgi ibadah, renungan dan amplop persembahan yang akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. 3. Ibadah Minggu bisa diikuti melalui YouTube GKI Muara Tewe dan rekaman video yang dibagikan melalui WhatsApp Group. Begitu pula ibadah keluarga kategorial ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali ibadah duka cita. Untuk perjamuan kudus tetap dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dengan 2 cara. Yang pertama, bagi warga jemaat yang ikut perjamuan kudus secara mandiri di rumahnya masing-masing, maka akan dipandu oleh pendeta yang melayani melalui rekaman video dengan catatan roti dan anggur disediakan oleh keluarga masing-masing. Yang kedua, bagi warga jemaat yang meminta pendeta untuk melayani perjamuan kudus di rumahnya, bisa menghubungi pengurus lingkungan sehingga bisa diatur jadwal kunjungannya dengan catatan roti dan anggur disediakan oleh Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. Pendeta yang melayani perjamuan kudus ke rumah jemaat akan didampingi 1 orang penatua dan 1 orang diakon. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan. Bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKI Muara Tewe dengan nomor rekening 500 0202 012764 BPD Kalteng. Romawi 2 berita ulang tahun dari tanggal 5 Juli hingga 11 tahun 2020. Ulang tahun kelahiran ada 38 orang dan ulang tahun perkawinan ada 19 pasang keluarga. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020 dapat dilihat melalui WhatsApp grup lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Pendeta Sepno Piana STH dan Penatua dan Diakon Lingkungan 3 Jemaat GKI Muara Tewe. Demikian berita Jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudariku, warga Jemaat GKI dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut tatanan normal baru atau new normal life. Meskipun masih di tengah situasi pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu,
liturgi dan pola pelayanan ibadah minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Di dalam ibadah ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus untuk memperingati Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Ibadah dan pelaksanaan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pengucapan Syukur dan 185 tahun Pekabaran Injil GKE ini semestinya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Namun oleh kesepakatan bersama dalam rapat Majelis Jemaat GKE Muara Tewe, berdasarkan beberapa pertimbangan diundur pada hari ini. Pelayanan ibadah kita ini dilaksanakan secara virtual dan tetap menerapkan social distancing, physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sementara para pelayan memasuki ruang ibadah, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait yang pertama. Terpujilah Allah. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jaman, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Potom dan salam. Kita habiskan persekutuan kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pujian Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hati
doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, dalam saat teduh ini, sejenak kami kembali diajak untuk mengingat perjalanan kehidupan kami yang telah kami lalui. Di dalamnya ada suka dan duka, namun karena Tuhan selalu menyatakan pertolongan, kami mampu melaluinya. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan, kesehatan, rejeki, kehadiran orang-orang di sekeliling kami, serta hikmat-Mu agar kami mampu bijak dalam menjalani hidup kami. Bahkan kami selalu meyakini bahwa masa depan hidup kami pun ada dalam jaminan berkat-Mu. Saat ini kami pun akan membaca sabda-Mu yang kudus. Karuniakanlah hikmat-Mu agar kami mengerti dan mendalaminya dengan sungguh, sehingga selalu menyerahkan diri untuk dipimpin oleh firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-34 sampai dengan 67 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu ia telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikat yang menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu menghasilkan, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga aku timba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta itu juga diberi minumnya. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakannya kepadamu, baiknya atau buruknya. Lihat Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri dari anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan.
Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Rika berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata padanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudaranya itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkannya mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, semoga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik untuk mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka yang juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sepno Piana Silitunga STH. Saudara-saudariku sidang jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersama-sama melalui persekutuan ibadah minggu ini akan membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak GKE, yaitu dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan yang ke-19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, kita berdoa. Seperti tanah yang kering, yang merindukan curahan air, demikian pula ya Tuhan kami datang membawa diri kami pada saat ini di tengah-tengah persekutuan ini. Dalam kerinduan kami untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pemuas dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dalam kelegaan. Oleh karena itu bersabdalah bagi kami di tengah-tengah persekutuan ini. Kami telah menyiapkan hati kami dan biarlah lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami. Menaruh hikmat dan pengertian yang benar, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan daripadanya kami dimampukan untuk memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30, demikian firman Tuhan. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan,
dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mengawali khotbah ini, saya mengajak kita merenung atau mengingat ulang. Baik hal ini pernah terjadi atas orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun yang terjadi dan berlaku atas kita secara pribadi. Apa itu? Sidang jemaat, setiap orang pasti meminta kepada Tuhan agar kehidupannya diisi dengan berkat dan damai sejahtera. Gambaran indah kehidupan sesuai dengan yang diharapkannya di semua sisi kehidupan. Namun saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi persoalan adalah tidak sedikit orang yang enggan bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan hal yang dimintanya. Apa yang saya maksudkan atau apa arti yang saya sampaikan ini? Saudara-saudari yang terkasih, artinya kenyataan perbuatan bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Sebagai contoh seperti ini, kita berharap dan meminta kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan. Tapi pada kenyataan yang kita lakukan adalah kita tidak bisa menjaga pola kehidupan kita. Kita tidur, kalau kata lagu Roma Irama, begadang. Begadang boleh kalau itu berguna, tapi banyak atau mungkin banyak waktu yang dihabiskan oleh kita begitu begadang dengan sesuatu yang tidak berguna. Begadang sampai malam, bahkan sampai mendekati subuh, apalagi yang perempuan kadang-kadang nonton drama Korea begitu, lupa waktu sampai subuh, sampai terbit kembali matahari, tidak terasa begadang begitu. Kemudian bangunnya siang, sampai ayam sudah berkokok berapa kali, tidak bangun-bangun juga. Kemudian mengonsumsi makanan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat. Berharap meminta kepada Tuhan, berdoa supaya sehat, tapi kita sendiri tidak melakukan seperti apa kehidupan yang seharusnya bisa membuat kita sehat. Kemudian misalnya contoh, kita berharap selalu bahwa kehidupan rumah tangga kita diisi dengan keharmonisan, kerukunan, dan kebahagiaan. Tapi tidak sedikit anggota keluarga itu yang bermain api dengan pribadi lain. Perempuan atau laki-laki di luar sana yang bukan pasangan kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Terjadi perceraian. Kemudian kita tidak menjalankan yang seharusnya menjadi peran dan tanggung jawab kita masing-masing orang di tengah-tengah rumah tangga. Hanya sekedar berharap biarlah Tuhan memberikan kedamaian dalam rumah tangga, tapi kita tidak pernah bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan damai seperti yang kita harapkan di tengah-tengah rumah tangga. Atau yang masih sekolah, berharap naik kelas dengan nilai baik, berharap ujian di perkuliahan mendapatkan nilai yang baik sehingga bisa naik semester dengan nilai yang baik begitu. Tapi ogah-ogahan belajar, malas-malasan belajar, banyak main gadget, banyak main game begitu daripada belajarnya. Lupa waktu untuk hal-hal yang tidak berguna begitu. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan nilai yang baik? Sedangkan semboyan atau moto yang dikenal dalam kehidupan orang percaya adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan angkatan yang dicela oleh Yesus. Angkatan yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian firman Tuhan ini. Mereka ini adalah orang-orang yang merindukan keselamatan, merindukan kehadiran Mesias, merindukan perubahan, merindukan kemerdekaan. Mereka mengetahui Mesias itu akan datang.
Namun saudara-saudari yang terkasih, mereka ini menjadi pribadi yang selalu menolak dan tidak percaya ketika Allah mewujudkan apa yang mereka harapkan itu dalam pertolongannya. Berita Injil dinyatakan bagi mereka melewati banyak cara yang dilakukan oleh Allah, baik melewati nabi, melewati hakim, melewati hal-hal yang lainnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 Yesus sampaikan bahwa mulai dari manusia yang diutus oleh Allah sampai dengan yang ilahi sendiri datang untuk menyampaikan ajaran pertobatan dan berita keselamatan, tetap ditolak oleh angkatan ini karena kekerasan hati mereka. Dikatakan dalam ayat 18-19, Yohanes datang berpuasa, tidak makan, tidak minum, dikatakan atau diletakkan stigma yang tidak baik. Dikatakan dia kerasukan setan karena menjauhkan diri dari keramaian. Pada saat itu juga ketika anak manusia, ini berbicara mengenai Yesus itu sendiri, makan minum bersama-sama dengan orang berdosa, dikatakan ia pelahap, ia peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Serba salah segala sesuatunya karena apa yang dinyatakan oleh Allah itu tidak sesuai dengan cara mereka berpikir. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka adalah orang yang disebut sebagai orang bijak dan orang pandai di dalam ayat 25. Orang yang kepadanya tidak bisa menangkap atau apa yang dikatakan tadi bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, berkaitan dengan ajakan juru selamat, ketidakterimaan mereka, penolakan mereka untuk menerima seruan pertobatan dan keselamatan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatan yang dicela oleh Yesus ini adalah orang yang menyatakan dirinya mengetahui segala sesuatu, khususnya berkaitan dengan keagamaan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Mereka yang sangat mengandalkan kebijakan dan kepandaian pribadi. Mereka merindukan keselamatan dan perubahan, tapi harus sesuai dengan pemikiran mereka. Angkatan yang dimaksud ini bisa diarahkan kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan secara umum orang-orang yang menolak berita Injil itu. Sidang jemaat yang terkasih, Yesus katakan bahwa Yesus menyatakan keselamatan dan pertolongan Allah hanya akan didapatkan oleh orang kecil. Siapa itu orang kecil? Orang kecil adalah orang yang mau menerima dan dihidupi oleh berita keselamatan itu. Orang yang memiliki kerendahan hati dengan mau menerima pemberitaan dan bekerja sama dengan Allah dalam menjalani tugas tanggung jawab dan peran sebagai umat milik kepunyaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman ini, Yesus mengundang kepada orang-orang kecil ini, yang digambarkan sebagai bagian dari orang-orang khususnya begitu yang mengalami letih lesu, beban berat, untuk bisa memikul kuk yang datang dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin timbul pertanyaan. Yesus menyerukan bagi mereka yang letih lesu, orang-orang kecil, orang-orang yang rendah hati ini, yang mau datang kepadanya, silahkan, tapi harus memikul kuk yang diberikan oleh Yesus. Pertanyaannya, saat dibebankan kuk, bukankah akan bertambah penderitaan itu? Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Sidang jemaat Tuhan, kuk adalah palang kayu yang biasanya dibuat untuk membuat 2 ekor binatang sejenis atau satu spesies terikat bersama untuk menarik beban dan taat kepada tuannya. Berkaitan dengan kehidupan orang Yahudi, bentuk kuk yang selama ini menekan atau menjadi beban mereka adalah kuk yang sangat berat. Ini terkait dengan kewajiban dari seluruh umat Yahudi untuk mentaati hukum Taurat, sekaligus hukum-hukum yang luar biasa banyak dibuat pada saat itu oleh manusia. Hukum itu berat, hukum itu banyak. Ketaatan untuk memelihara hukum ini adalah standar kesalehan dan keselamatan mereka. Ketaatan akan hukum merupakan perjuangan untuk mendapatkan keselamatan. Dengan berat dan banyaknya, sangat sulit untuk bisa melaksanakannya secara sempurna dan membuat mereka semakin jauh dari keselamatan itu. Oleh karena itu, Yesus menawarkan kuk yang baru. Kuk yang dikatakannya adalah kuk yang enak. Apa maksudnya? Kuk itu adalah merupakan ketaatan yang mengikat satu pribadi orang percaya dengan juru selamat. Saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat seseorang itu mengisi kehidupannya dengan ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan,
Ia memiliki kesadaran bahwa hidupnya tidak lepas dari penderitaan dan pergumulan. Namun dia percaya meskipun dia mengalami penderitaan dan pergumulan, dia tidak pernah menanggung beban pergumulan itu sendiri. Sebab Yesus selalu bersama dan memampukan beban itu untuk bisa diselesaikan. Yesus menggantikan kuk yang pertama yang begitu berat dirasakan oleh umat itu dengan tawaran kuk yang baru yang sangat ringan, yang sangat enak. Dikatakan yaitu meminta umat Allah untuk taat bekerja sama dengan Allah, mewujudkan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga meskipun banyak beban pergumulan yang mengakibatkan letih lesu, mendatangkan pergumulan dan juga penderitaan, umat dimampukan menyelesaikan ini sekali lagi karena kasih Kristus bersama-sama dengan setiap umat milik kepunyaannya untuk memampukan umat bertahan menyelesaikan setiap gumul juang itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus sudah mengundang kita. Dia sebagai juru selamat menawarkan kepada kita kehidupan yang seharusnya kita miliki untuk hidup di bawah kuk yang ada di dalam Yesus, yang akan memampukan kita untuk hidup dalam damai sejahteranya. Mari saudara-saudari yang terkasih, jangan andalkan hanya keakuan diri kita, kesombongan kita, atau hal-hal yang kita miliki dalam kepandaian dan kebijaksanaan. Tapi mari kita selalu datang kepada Tuhan Juru Selamat kita untuk mengenakan kuk yang baru yang ada pada Juru Selamat kita, yaitu membuat dan menempatkan kita untuk hidup di dalam ketaatan, memberlakukan firman Tuhan dan menerima ajakan Juru Selamat itu, sehingga hidup kita saudara-saudari yang terkasih mampu untuk mengatasi dan menyelesaikan setiap gumul juang itu. Saudara-saudari yang terkasih, taat bekerja sama dengan Allah, mewujudkan segala harapan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi hidup kita sebagai umat milik kepunyaannya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Namun sambil kita mempersiapkan hati dan diri kita mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 157, bait 1 dan 3, perjamuan yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita akan masuk ke dalam penetapan dan arti perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa
yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan kita akan masuk perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan daging dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami. Sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah dengan hati dan mulut kita menyampaikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudari yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara sungguh percaya bahwa dosa saudara sungguh diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah.
Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hatinya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berbuat dosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan keinginan jahat dan mau hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya persilahkan untuk kembali duduk dan berdoa masing-masing di dalam hati dalam saat teduh sejenak sebelum menerima roti dan anggur perjamuan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tak kala ia diserahkan, diambilnya roti dan setelah mengucapkan doa syukur ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari semua, ingatlah akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia." Silahkan sidang jemaat untuk mengambil roti dan anggur. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur perjamuan kudus dan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasihnya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itulah kasihnya atas orang-orang yang takut kepadanya. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Dalam doa ini juga ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau sebagai pencipta sekaligus pemilik seluruh alam semesta. Allah yang memiliki otoritas dalam mengatur dan menentukan segala yang terjadi. Allah yang kami percaya memiliki kehendak yang dinyatakan melalui segala yang diadakan.
Saat ini dunia dan khususnya Indonesia diliputi oleh kemelut dengan mewabahnya COVID-19. Terjadi banyak penderitaan dan kemalangan diakibatkannya. Tidak sedikit kematian terjadi, bahkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pun terganggu. Kami tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dengan kemelut ini. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kepulihan dan kebangkitan. Nyatakan senantiasa hikmat-Mu atas pemerintah kami, agar boleh menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan didukung dengan kesatuan tekad oleh seluruh lapisan masyarakat mewujudkan segala upaya baik itu. Khususnya memasuki era new normal ini. Berikan hikmat-Mu agar masyarakat boleh mengerti maksud yang ingin dicapai dengan pembaharuan cara hidup ini. Ajar kami untuk bisa menjaga kesehatan dan keamanan kami secara pribadi maupun orang lain di sekitar kami. Berikan pula perlindungan, keselamatan dan semangat bagi setiap tenaga medis dalam perjuangan mereka sebagai garda terdepan dan juga mereka yang memberikan diri sebagai relawan ataupun karena tugas dalam pekerjaan untuk menjaga posko dan menjaga situasi agar semakin baik. Berkati gereja Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekabaran Injil, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, agar nama-Mu dan pelayanan kasih-Mu makin dinyatakan dalam pelayanan gereja-Mu. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami, agar kami selalu saling mendukung dan mengasihi, rukun dan harmonis, selalu setia pada komitmen pernikahan kami. Jadikanlah rumah tangga kami selalu menjadi rumah doa. Berkatilah kami sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jaga dan lindungi suami atau istri kami, orang tua dan saudara-saudari kami dan setiap anak-anak kami. Di tengah segala kesulitan, biarlah segala usaha dan kerja kami tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tetap beroleh kecukupan dalam melanjutkan kehidupan. Limpahi juga kami dengan kekuatan dan kesehatan. Segala pergumulan beban yang mungkin menimpa hidup kami, ajar kami tetap kuat, bahkan selalu percaya Tuhan bersama kami. Dan biarlah di atas segala sesuatu yang kami harapkan dan perjuangkan, kehendak Tuhanlah yang selalu jadi atas kehidupan kami. Kami juga menaikkan doa dan permohonan kami bagi salah satu keluarga yang pada saat ini ya Tuhan mengalami rentetan duka cita, harus dipisahkan dan ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Beberapa waktu yang lalu anak terkasih mereka, Dr. Berkatnu Indrawan Janguk, disusul ya Tuhan oleh ayah terkasihnya Bapak Suryawan Prehandi, yang kembali kepada Engkau sebagai pemilik kehidupan. Pada saat ini keluarga dan secara khusus istri dan anak terkasih mereka Andika dalam kedukaan. Mereka pun pada saat ini ya Tuhan tengah mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka. Tuhan kami memohon Engkau tetap menguatkan mereka. Engkau tetap meneguhkan ya Tuhan ibu terkasih ini bersama dengan anak dan keluarga besar ini ya Tuhan. Agar mereka ya Tuhan tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kehidupan. Berikanlah jalan kepada mereka, berikanlah pemulihan kepada mereka ya Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa dinyatakan bagi keluarga ini di tempat mereka berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, inilah seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lebih kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sekarang ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan syukur ibadah minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus. Dengarkanlah nas pengantar untuk persembahan dari Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum persembahan kita serahkan, terlebih dulu kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini.
supaya gerejamu tetap teguh dalam mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kecukupan berkat dan damai sejahtera-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan bait yang ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Untuk mengakhiri persekutuan kita, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.